Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Oh, sepertinya kamu sudah menggunakan kekuatan penuhmu sekarang. Tampaknya kamu benar-benar ingin menyelesaikan pertempuran ini dengan segera. Tapi itu baik-baik saja, karena aku sendiri sudah puas bermain-main denganmu juga. Aku akan memberitahu kamu, jarak antara kamu dan aku sekarang, ucap Chu Feng. Saat dia menyapu pandangannya ke arah binatang buas udara dingin di sekitarnya, senyum dingin muncul dari sudut mulut Chu Feng. Dia tidak bergerak sedikit pun, dan dia hanya perlahan-lahan menutup matanya. Lihatlah, apa yang sedang dilakukan Chu Feng. Apakah dia menyerah? Saat dia menghadapi suasana es dingin dari Gong Luyun, dia tidak berdaya untuk membalikkan situasinya, dan sepertinya dia bersiap untuk mati. Ucap penonton. Tindakan Chu Feng terlihat oleh beberapa orang, dan mereka merasa bahwa Chu Feng ingin menyerah. Tetapi pada saat berikutnya, mereka menemukan bahwa mereka tidak mungkin salah. Suara mendesing. Tiba-tiba saja, Chu Feng tiba-tiba melebarkan matanya yang tertutup. Pada saat yang sama, tekanan kuat yang tak tertandingi menyebar dari dalam tubuhnya, dan itu secara langsung menelan seluruh tahap pertempuran. Setelah tekanan seperti itu turun ke panggung pertempuran, dengan batas panggung sebagai akhir, langit dan tanah di dalam cakupannya mulai bergetar, dan suasana es dingin segera runtuh dan menghilang di udara. Pada saat yang sama bahwa suasana es dingin menghilang, Gong Luyun juga berlutut ke tanah dengan suara bruk. Dia yang memiliki senyum gila pada sebelumnya, kini memiliki wajah seputih kertas. Matanya dipenuhi rasa takut, dan seluruh tubuhnya juga gemetaran. Oh surga, apa yang terjadi? Mengapa suasana es dingin tiba-tiba menghilang? Apa yang terjadi dengan langit dan tanah di sana? Kenapa udara bergetar di atas panggung pertempuran, ucap penonton. Bahkan semua orang terkejut dengan perubahan mendadak itu. Mereka tidak bisa merasakan tekanan di tempat itu, tetapi mereka masih bisa melihat pemandangan di mana udara bergetar, seolah-olah ada tekanan yang memaksa daerah di sana untuk menyerah. Bahkan jika mereka dipukuli sampai mati, mereka tidak akan pernah berpikir bahwa itu adalah keterampilan bela diri yang telah hilang selama bertahun-tahun. Itu adalah keterampilan bela diri peringkat 7, yaitu bilah tangisan Void Dragon yang Chu Feng dapatkan dari Sekte Void. Selama setengah tahun terakhir, Chu Feng tidak selalu mencari bahan obat dalam di lembah 100 tikungan. Dia bertarung dengan monster-monster setiap hari ini, dan itu menyebabkan kekuatan pertarungannya meningkat. Dia juga menemukan waktu untuk menumbuhkan keterampilan bela diri peringkat 7, yaitu Blade of the Void Dragon's Cry. Saat dia berkultivasi, dia tiba-tiba menemukan bahwa Blade of Void Dragon's Cry, itu benar-benar keterampilan bela diri yang sangat misterius. Kesulitan kultivasinya sangat tinggi, tetapi kekuatannya juga sangat kuat. Jika keterampilan itu dikuasai, maka itu tidak akan menjadi keterampilan bela diri peringkat 7. Dan itu akan menjadi keterampilan bela diri peringkat 8. Sebagai keterampilan, Blade of the Void Dragon's Cry cukup sulit untuk dipupuk. Bahkan Chu Feng hanya memahami langkah pertama darinya, yaitu Void. Meskipun itu hanya langkah pertama, tapi itu masih memiliki kekuatan keterampilan bela diri peringkat 7. Apa yang dia gunakan pada saat ini, itu adalah Void Pressure. Dengan tekanan tanpa bentuk, seseorang dapat melakukan apapun yang dia inginkan di area itu. Itu bisa menghancurkan setiap serangan tak berbentuk, dan juga serangan yang terbentuk. Tanpa bergerak, itu bisa memaksa musuh untuk menyerah, dan bahkan menghancurkan musuh sampai mati. Perasaan ini benar-benar bukan tekanan yang sederhana, dan juga bukan semacam harta. Ada kekuatan asal yang melekat di sekitarnya, jadi itu pasti skill bela diri. Keterampilan bela diri yang sangat mendalam. Tampaknya Chu Feng ini benar-benar menangkap keterampilan bela diri peringkat 6, dan bahkan keterampilan bela diri peringkat 6 yang lebih mendalam daripada suasana es dingin. Ucap penonton.
Akhirnya bagi orang yang memiliki mata tajam, mereka melihat bahwa ruang yang terdistorsi itu disebabkan oleh keterampilan bela diri, yang digunakan oleh Chu Feng. Setelah orang itu berbicara, kegemparan segera muncul. Meskipun mereka tidak bisa merasakan tekanan di daerah itu, tapi hanya dengan melihat pemandangan yang terdistorsi saja, mereka bisa membayangkan seberapa kuat keterampilan bela diri itu. Bahkan banyak tokoh besar yang berada di arena, mereka tidak pernah mendengar atau bahkan melihat sebelumnya, apalagi bagi para murid. Pada saat itu, semua orang sudah benar-benar tercengang oleh kekuatan yang ditunjukkan Chu Feng. Meskipun mereka tahu bahwa Chu Feng kuat dan juga jenius, tapi mereka tidak akan pernah berpikir bahwa kekuatan Chu Feng akan mencapai keadaan itu. Wow, dengan penanaman tingkat ke-7 dari ranah asal, ia mengalahkan Gong Luyun yang berada di tingkat ke-4 dari ranah mendalam. Chu Feng hanya melakukan tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan menciptakan keajaiban yang tidak mungkin, ucap penonton. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Aku Gong Luyun, dapat dikalahkan oleh bocah ini. Bagaimana ini mungkin? Teriak Gong Luyun. Gong Luyun berlutut di lantai, dan bahkan jika dia ingin berdiri sambil menggunakan kekuatan dari seluruh tubuhnya, mustahil baginya untuk bertarung melawan tekanan tanpa bentuk. Itu membuatnya merasa tidak berdaya, dan bahkan ketakutan. Untuk pertama kalinya ia mengenali kekuatan kuat Chu Feng, dan kekuatan kuat Chu Feng adalah sesuatu yang tidak ingin dilihatnya. Terutama pada saat ini, ketika itu berhubungan dengan hidupnya sendiri. Langkah demi langkah, Chu Feng saat ini berjalan menuju Gong Luyun. Saat dia melihat Gong Luyun yang berlutut di depannya, dia dengan ringan tersenyum dan berkata, Gong Luyun, 1 tahun yang lalu, apakah kamu pernah berpikir kamu akan berlutut di depan aku hari ini? Ucap Chu Feng. Cih, Chu Feng, jika kamu ingin membunuh atau memotong aku, silakan saja. Tapi aku akan memperingatkanmu. Jika kamu berani menyentuh salah satu jari aku jamin kamu tidak akan bisa keluar dari tempat ini hidup-hidup. Jutaan murid dari Sekte Azure Dragon akan mati, bahkan sekelompok anjing dari World Spirit Guild kamu akan terpengaruh. Jadi, kamu dan semua orang yang ada di tempat ini akan mati. Teriak Gong Luyun. Gong Luyun sudah tidak memiliki kekuatan untuk berdiri dengan tekanan tanpa bentuk, dan dia hanya bisa berlutut di depan Chu Feng. Namun, bukan saja dia tidak menyerah, dia bahkan mengancam dengan kata-kata jahat. Oh, bahkan dalam keadaan seperti sekarang, kamu berani mengancam aku. Apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat? Jatuhkan kepalamu ke tanah, dan akui kesalahanmu, ucap Chu Feng. Tiba-tiba saja ekspresi Chu Feng menjadi jauh lebih jahat. Kemarahan yang dia sembunyikan di dalam hatinya, itu semua langsung terungkap. Penghinaan yang dideritanya tahun itu tidaklah banyak, tetapi kebencian besar terhadap pemusnahan keluarganya, itu harus dibalaskan. Chu Feng segera menjambak rambut Gong Luyun, dan dengan kuat mendorongnya ke bawah. Dan dengan sangat keras, otak Gong Luyun dengan keras menghantam tanah yang tak tertandingi. Ketika kepalanya ditarik kembali oleh Chu Feng, darah mengalir dari dahinya. Bruk, ini untuk kakekku. Bruk, ini untuk ayahku. Tapi bukan itu saja, Chu Feng dengan kuat menjambak rambut Gong Luyun, dan terus membantingnya ke tanah. Untuk setiap serangannya, dia akan menyebut nama anggota keluarga Chu yang telah meninggal. Ketukan seperti itu dilakukan beberapa ratus kali. Setelah semua nama anggota keluarga Chu yang meninggal telah diucapkan, Chu Feng masih tidak mau berhenti, karena itu tidak mungkin untuk menghilangkan kebencian terhadap Gong Luyun. Setelah semua itu, tidak ada yang sama di wajah Gong Luyun, karena darah dan daging bercampur menjadi satu. Bahkan lubang yang dalam terbentuk di tanah yang keras, dan retakan yang tak terhitung menyebar dari lubang itu. Ini, jiwa manusia langsung terguncang, ketika mereka melihat pemandangan itu. Jika dilihat dari tindakan Chu Feng ini, mereka bisa mengatakan bahwa mereka berdua pasti memiliki beberapa kebencian di antara mereka. Karena kalau tidak, Chu Feng tidak akan mempermalukan Gong Luyun hingga seperti itu. Namun, pada saat yang sama, mereka memiliki jawaban di hati mereka.
Itu adalah hasil dari pertempuran yang dijanjikan pada hari ini sudah ditentukan, dan pemenangnya adalah Chu Feng, yang merupakan orang yang tidak diharapkan. Meskipun mereka merasa tidak percaya, mereka memang secara pribadi menyaksikan segalanya. Mereka melihat Chu Feng menekan Gong Luyun secara bertahap, bahkan mereka tidak punya pilihan selain mengakui, bahwa Gong Luyun telah berlutut dan kepalanya terbanting ke tanah tanpa henti. Chu Feng adalah seorang jenius sejati. Dia juga monster yang menakutkan, sampai-sampai melampaui imajinasi orang. Tentu saja di masa depan, orang seperti itu tidak akan terbatas pada sekte Azure Dragon kecil. Pemuda itu memiliki potensi untuk bergerak tanpa hambatan, di benua 9 provinsi di masa depan. Pada saat itu, para murid mulai melemparkan pandangan ke arah Chu Feng. Bahkan murid puncak dari sekte lain pun tidak terkecuali. Mereka mengagumi kekuatan pertempuran menakutkan Chu Feng. Adapun dengan kepala sekte dan para tetua dari sekte lain, mereka tanpa akhir mengagumi sekte Azure Dragon. Itu karena, murid yang luar biasa telah muncul. Selama Chu Feng ada di sana, masa depan sekte Azure Dragon sama sekali tidak akan menjadi tidak dikenal, dan tidak akan terlalu senyap seperti sekarang. Cepat atau lambat, itu akan menjadi puncak besar di Provinsi Azure, dan mungkin dengan adanya Chu Feng, itu bahkan bisa kembali ke masa lalunya yang berkembang. Gong Luyun, aku tidak bisa menghilangkan kebencian ini kepadamu, bahkan jika aku membunuhmu 10.000 kali pun, karena kejahatan yang kamu lakukan dengan membunuh keluarga Chu aku. Karena kamu sendiri tidak bisa menghilangkan kebencian aku terhadap kamu, maka aku akan mengirim semua orang yang berhubungan denganmu, itu untuk ikut bersamamu. Chu Feng berkata ketika dia dengan erat meraih rambut Gong Luyun, dan melihat wajahnya yang berdarah dan cacat. Meskipun Gong Luyun saat ini tampak sangat menakutkan, itu tidak sebanding dengan keganasan di wajah Chu Feng. Kemarahan yang dia tekan dalam hatinya untuk waktu yang lama, semuanya telah muncul pada hari ini. Itu benar-benar tidak dapat dilepas dengan beberapa kata sederhana, atau membunuh beberapa orang. Karena hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa, maka secara alami hutang darah pemusnahan keluarga Chu, itu akan dibayar kembali beberapa kali. Harganya adalah semua kerabat Gong Luyun, dan Chu Feng ingin mereka semua mati bersamanya. Oh, Chu Feng, kamu benar-benar berpikir terlalu tinggi tentang dirimu sendiri. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat membunuhku? Jika kamu merasa bisa, silakan dan coba saja. Balas Gong Luyun sambil benar-benar tersenyum, dan senyumnya penuh percaya diri. Oh, apakah kamu merasa aku tidak bisa? Baiklah, aku akan membiarkanmu melihat apakah aku bisa atau tidak. Balas Chu Feng. Chu Feng mengayunkan kakinya, dan kemudian menendang rahang Gong Luyun. Kekuatan yang kuat melemparkan Gong Luyun ke udara, dan setelah beberapa kali membalik, dia jatuh kembali. Ah, setelah mendarat kembali, Gong Luyun menangis dengan sedih. Tendangan Chu Feng menyebabkan rahangnya hancur, dan rasa sakit itu tak tertahankan. Mendengus. Pada saat yang sama Chu Feng mengangkat kakinya, dan kemudian menginjak lengan Gong Luyun. Dia segera mengepalkan tangan kanannya, dan sebuah pisau chopper besar berwarna emas terkondensasi di tangannya. Wajahnya tampak seram, dan ujung mulutnya membentuk senyum dingin yang jahat. Dia memandang Gong Luyun, dan dengan acuh tak acuh berkata, "Kamu bilang kalau aku berani menyentuh salah satu jarimu, maka akan ada musibah. Baiklah kalau begitu, aku akan menyentuh 5 jari kamu," ucap Chu Feng. Wush! Setelah berbicara, pisau besar di tangan Chu Feng terbentuk menjadi emas, dan itu mendarat di tangan Gong Luyun. Lalu secara paksa, itu memotong 5 jarinya. Crot! Rasa sakit dari jari yang terpotong, ini membuat Gong Luyun yang baru saja tenang untuk menjerit lagi. Seperti kata pepatah, 10 jari terhubung ke hati. Rasa sakit itu tentu saja tidak bisa dibayangkan oleh orang normal. Yang paling penting adalah, pentingnya jari bagi orang seperti Gong Luyun. Dia benar-benar tidak bisa bertahan, karena dia memotong 5 jarinya. Karena baginya, kemungkinan besar rasa sakit di hatinya, itu lebih besar daripada rasa sakit dari tubuhnya.
Gong Luyun saat ini tidak bisa berbicara lagi, dan dia hanya bisa tanpa henti melolong kesakitan. Tetapi di matanya, niat membunuh meluap di mana-mana, dan tatapan dinginnya melonjak juga. Dia dengan sengit memelototi Chu Feng, dan seolah-olah berkata, "Kamu sudah mati. Kamu mati. Kamu berani melakukan ini padaku. Kamu akan benar-benar mati. Kenapa? Apakah kamu sangat menyukainya? Baiklah, aku akan membantumu. Aku akan membiarkanmu menjadi orang tanpa jari," ucap Chu Feng. Namun, apakah Chu Feng akan takut padanya? Bilah besar di tangannya mengiris lagi, dan 5 jari lainnya dari tangan lain Gong Luyun dipotong lagi. "Oh surga, ini!" teriak penonton. Adegan di atas panggung menyebabkan jiwa semua orang menjadi takut. Meskipun mereka tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah, karena hasilnya sudah ditetapkan. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa Chu Feng tidak dengan segera membunuh Gong Luyun. Sebagai gantinya, sedikit demi sedikit, dia menghancurkan tubuh Gong Luyun di depan orang banyak. Bagi Gong Luyun, ini bukan hanya penyiksaan fisik, tapi itu juga siksaan mental. Meskipun Gong Luyun merupakan karakter yang cukup hebat di Provinsi Azure, tapi Chu Feng hanya terkenal di Sekte Azure Dragon. Pada kenyataannya di Provinsi Azure, dia adalah karakter kecil yang tidak dikenal. Namun pada saat itu, karakter besar seperti dia, yang dia anggap dirinya tidak biasa, itu sedang dihancurkan oleh karakter kecil seperti Chu Feng. Karena baginya, itu tidak diragukan lagi adalah penghinaan terbesar. Metode Chu Feng benar-benar kejam. Jika masalah hari ini menyebar, tidak mungkin bagi Gong Luyun untuk mengangkat kepalanya lagi di Provinsi Azure. Jika aku harus mengatakan sesuatu, bahwa Chu Feng ini terlalu gila. Apakah dia lupa tentang Gong Tianping? Apakah dia lupa tentang Lin Ran? Akankah orang-orang itu membiarkan Chu Feng menyiksa Gong Luyun seperti itu, dan apakah mereka akan mengabaikannya? Hari ini, Lin Ran bahkan tidak ada di sini. Meskipun Gong Tianping memang kuat, apakah kamu belum melihat karakter besar dari World Spirit Guild? Jika Gong Tianping berani melanggar aturan dan ikut campur, aku pikir dia perlu memeriksa apa yang dia miliki, dan apakah dia bisa menyinggung orang-orang dari World Spirit Guild atau tidak, ucap para penonton. Pada saat itu juga, orang-orang yang mengamati menjadi berantakan. Ketika pertempuran tiba di tempat itu, orang-orang ingin melihat bagaimana itu akan berakhir. Dan apakah dua kekuatan besar di belakang dua jenius itu, akan memiliki tindakannya atau tidak? Banyak orang menantikan pertunjukan yang bagus itu, dan mereka menantikan perlindungan dari kekuatan di belakang kedua jenius tersebut. Namun, beberapa orang merasa itu tidak mungkin juga. Meskipun kedua kekuatan itu sangat kuat, justru karena status mereka yang tinggi, mereka tidak bisa mengabaikan dan melanggar aturan pertempuran hidup dan mati ini. Hanya Chu Feng dan Gong Luyunlah, karakter utama dalam pertempuran yang dijanjikan hari ini. Dan untuk semua orang, mereka hanya pengamat di samping. Tetapi beberapa orang juga merasa demi kasih sayang keluarga, segala sesuatu mungkin saja akan terjadi. Gong Tianping benar-benar tidak hanya akan menatap saja, karena putranya sedang sekarat dan tidak menyelamatkannya. Selama Chu Feng benar-benar berniat untuk membunuhnya, bahkan jika Gong Tianping menyerahkan hidupnya, ia pasti akan melakukan tindakan. Adapun Lin Ran, dia sangat menyayanginya Gong Luyun. Itu dibuktikan setelah ia menyerahkan semua keterampilan bela diri, yang unik dari rumah Pangeran Qilin kepada Gong Luyun. Bagaimana mungkin dia hanya melihat saja, dan tidak melakukan apa-apa ketika cucunya yang disiksa dan dibunuh seperti itu? "Berhenti!" teriak seseorang. Akhirnya, suara amarah meledak dari area tertentu di kursi penonton. Setelah itu, sejumlah besar orang berdiri dari kursi itu, dan menyerbu ke arah pertempuran. Orang-orang itu adalah orang-orang dari kota kura-kura hitam, dan orang yang berteriak adalah ayah Gong Luyun. Dia adalah penguasa kota-kota kura-kura hitam, yaitu Gong Tianping. Wush wush wush. Pada saat yang sama ketika orang-orang dari kota kura-kura hitam bergerak, Zhuge Liuyun dan 6 tetua pelindung tiba-tiba saja bergegas turun dari kursi pengamat, dan berhenti di depan pasukan kota kura-kura hitam.
Gong Tianping, ini adalah tahap hidup dan mati. Di tempat ini, hidup dan mati akan bergantung pada diri mereka sendiri, dan tidak ada yang bisa ikut campur. Dari tindakan kamu saat ini, apakah kamu berencana untuk melanggar aturan? Zhuge Liuyun dengan keras bertanya. Persetan dengan peraturanmu. Hari ini, aku akan membawa anak aku pergi. Aku akan membunuh siapa saja yang menghalangi aku, dan aku bahkan tidak akan memberikan pengorbanan kepada dewa. Balas Gong Tianping. Namun, Gong Tianping seolah-olah telah kehilangan semua rasionalitasnya. Dia melambaikan lengan bajunya yang besar, dan angin kencang menerbangkan Zhuge Liuyun dan 6 tetua pelindung. Dia benar-benar bertekad untuk membawa Gong Liuyun pergi bagaimanapun caranya. Tapi segera setelah itu angin lembut turun dari langit, dan perlahan-lahan membiarkan Zhuge Liuyun serta yang lainnya yang ada di udara mendarat, dan mereka tidak terluka dengan cara apapun. Cepat lihat, apa yang terjadi. Teriak penonton. Semua orang kaget dengan adegan mendadak itu. Bahkan Gong Tianping sendiri tidak bisa untuk tidak terkejut, karena dengan jelas ada seorang ahli yang menyelamatkan Zhuge Liuyun beserta yang lainnya. Pada saat itu, semua orang mengarahkan pandangan mereka kepada orang-orang dari World Spirit Guild. Tetapi mereka menemukan bahwa, sekelompok orang masih duduk di tempat mereka berada, dan mereka bahkan tidak bergerak. Melihat bagaimana keadaan para penonton, sepertinya mereka tidak berencana untuk mengganggu masalah yang ada di depannya ini. Ketika semua orang menebak siapa yang membantu Zhuge Liuyun dan yang lainnya, dan tiba-tiba saja sebuah suara tua terdengar di daerah itu. Gong Tianping, jika kamu ingin mengabaikan aturan Sekte Azure Dragon aku, itu tergantung apakah kamu mampu atau tidak, ucap seseorang. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.